Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadi Saputra Panggabean. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Fakultas Agama Islam dan Humaniora yang ber-NIDN 01 02 05 8804. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah materi PAI yang berbobot 3 SKS, kemudian dipelajari dan diajarkan di semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah materi pendidikan agama Islam yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan tinggi atau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. Ketiga, menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik. Keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan terakhir, kelima, menunjukkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi murid dan berakhlakul karimah. Dari hasil pembelajaran, saya selaku dosen berharap bahwa mahasiswa itu 1. Memahami dan menguasai teori dan landasan pendidikan Islam baik secara filosofis, psikologis dan sosiologis. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai perkembangan pendidikan Islam secara komprehensif dan integral. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menguasai dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual ketika dia berada di kelas untuk mengajari peserta didik. Keempat, mahasiswa mampu menguasai dan menyampaikan ilmu-ilmu keagamaan baik di lembaga formal, non formal dan informal. Adapun capaian keterampilan umum atau KU adalah pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang pendidikan Islam. Yang kedua, mampu mengimplementasikan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Lalu keterampilan berikutnya adalah keterampilan khusus, yaitu pertama, menerapkan cara berpikir filosofis dalam bidang pendidikan Islam. Yang kedua, mampu menciptakan dan membina komunitas pendidikan Islam di masyarakat. Adapun kajian materi pembelajaran pada mata kuliah materi PAI yaitu 1. Kontrak perkuliahan. Yang kedua, pengertian ruang lingkup materi PAI. Yang ketiga, pengertian akidah, Islam, iman dan ihsan. Keempat, rukun Islam dan rukun iman. Yang kelima, ghibah, israf dan fitnah. Kemudian materi berikutnya adalah sumber hukum Islam. Yang ketujuh, pengurusan jenazah. Lalu pertemuan ke-8 itu ada UTS. Yang ke-9 ada fikih muamalah. Yang ke-10 materi konsep khalifah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yang ke-11 adalah terakhir perkembangan Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian pertemuan yang ke-12 pendidikan Islam dalam sejarah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang ke-13 sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang ke-14 materi akhlak dan tasawuf. Yang ke-15 toleransi beragama. Dan terakhir adalah ditutup dengan evaluasi besar-besaran yaitu ujian akhir semester. Kemudian adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan terlebih dahulu kepada mahasiswa agar terjadi keakraban. Kemudian saya melakukan brainstorming, tentu dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka
agar adanya motivasi tercipta dalam diri mahasiswa sehingga dia bisa berperan aktif. Kemudian selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan agar berjalan dengan baik, termasuk topik pembelajaran dan tugas yang diberikan supaya mereka mendapatkan gambaran dalam perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, dalam kondisi berdiskusi, saya biasanya motivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat, sehingga harus mengerjakan perfeksionis maksimal dan sempurna. Terlebih mereka ketika kuliah harus lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terlebih dahulu dengan memberikan instrumen-instrumen seperti tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah materi PAI yang saya ajarkan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi kemahasiswaan dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya yaitu karangan yang saya rancang sendiri dengan kawan sejawat, yaitu bersama Ibu Rita Novianti MPD, terbitan tahun 2023, dengan judul buku Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlakul Karimah edisi pertama. Ini hasil dari penelitian ketika saya lulus hibah internal di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Kemudian dibantu juga dengan ada media online, digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya diawali pertemuan mereview pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingatkan kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Kemudian strategi kedua adalah dengan case method dan collaborating learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam pelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Kemudian ketika melaksanakan asesmen dalam pembelajaran, proses ini yaitu saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot tersebut, di mana nilainya adalah ujian akhir semester bobotnya 20%, ujian tengah semester bobotnya 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, dan terakhir keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas dengan mata kuliah materi pendidikan agama Islam secara tatap muka. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kami yang kami cintai, apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, agar lebih semangat belajar hari ini, mari kita berdoa. Langsung Bapak pimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ya, insyaallah dengan doa ini bisa kita mendapatkan energi baru ya, dan ilmunya kan anak-anak kami tangkap dengan maksimal ya.
Baik, anak-anak kami yang kami sayangi, cintai, ini sebagai flashback ke belakang ya. Bapak juga mau ngetes kalian sejauh mana pemahaman materi yang lalu ya. Bahwa kemarin kita Bapak mengajarkan kalian itu terkait tentang pengenalan materi PAI. Itu pertemuan pertama ya. Setelah kita kasih kontrak perkuliahan, apa yang kita harus lakukan selama kuliah 16 pertemuan, disusul dengan pengantar mata kuliah yaitu tentang materi PAI. Nah, barangkali di sini ada yang masih ingat ya. Siapa yang tahu ya apa manfaat kita mempelajari materi PAI ini? Silakan. Ya, silakan. Ya. Manfaat mempelajari materi PAI. Iya. Membentuk karakter, menjaga identitas, dan membina hubungan dengan Allah SWT. Iya. Terima kasih ya. Bahwa ada 3 ya komponen yang membuat kita bisa memberikan nilai semangat dalam belajar materi PAI ini ya. Jadi ada 3 ya. Pertama, yang paling poin penting kali itu bagaimana interaksi kita sama Allah itu makin kuat. Itu pentingnya kita pelajari materi PAI itu ya. Karena dalam materi itu banyak materi PAI itu. Nanti ada belajar fikih muamalah kita, tapi pertemuan yang mendekati akhir itu pertemuan ke-14 ya. Nanti kita belajar bagaimana fardu kifayah ya, itu ada nanti dalamnya ya. Baik. Kemudian satu lagi saya pengen tahu juga ya sejauh mana pengetahuan tentang pelajaran kemarin terkait apalah itu materi PAI. Ada yang tahu? Silakan Natasha. Materi PAI adalah bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia yang mempelajari ajaran dan praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ya bagus ya Natasha ya. Jadi ada nih, biar tahu kita ke depannya dalam mata kuliah ini seperti apa gitu ya. Tadi saya tanya dulu tes apa manfaatnya, si Pandin jawab dia ya, si Saskia ya. Kemudian tadi Natasha sudah juga si fresh dia terkait materi yang kemarin, dia mengatakan bahwa ya belajar materi PAI itu bagian dari kurikulum terpenting di Indonesia, di mana kita bisa lebih islami dan bisa tahu rambu-rambu bahaya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, itu materi kemarinnya anak-anak kami ya. Jadi kita masuk materi berikutnya yaitu terkait tentang ini ya. Sudah Bapak tampilkan ini ya, besarkan ya. Iya, ini dia ya. Pengertian dan implikasi akidah dalam pendidikan Islam ya. Bahwa harapan Bapak nih ya dari kalian pelajari materi ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap religius ya. Kemudian bertanggung jawab serta memahami esensi akidah sebagai dasar keimanan. Nah, inilah goal yang paling hebatnya di pertemuan kita pada hari ini terkait materi akidah ya. Termasuk ya. Nah, ini pengertian akidah ya. Jadi anak-anak kami cintai, akidah itu ini berasal dari rumpun 3 kata ya. Aqada ya, aqada, kemudian yaqidu, kemudian aqidatan ya, aqidatan. Nah, ya akidah ini ya, bahwa akidah ini akidah ya, ini ya akidah berasal dari ini dia ya, bahwa ada sesuatu yang mengikat ya, ikatan dia mengikat. Apa yang diikat di sini? Batin kita selaku makhluk. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah. Sebagai apa dia? Khaliq. Iya, jadi ada khaliq di sini ya. Khaliqun ya. Khaliqun ya, ada khaliq, kemudian ada di sini makhluk ya. Ada sini makhluk ya. Oke. Makhluk ini pencipta, ini yang ciptakan. Jadi ikatan ini yang harus serius. Makanya dia akidah. Baik. Kemudian dalam akidah itu ada 3 yang harus kita kuasai nak ya. Apa itu? Ada Islam. Ada apa lagi? Iman. Terus ada lagi? Ihsan ya. Islam itu berasal dari salama salimu tasliman ya. Islam itu masdar dari kata-kata salama. Apa salama itu? Damai ya. Jadi Islam itu salama ya. Oke. Ya, salama ini artinya adalah damai ya. Damai atau sejahtera.
Jadi harapan kita apa? Harapan kita adalah nanti orang sudah mengikatkan dirinya adalah Islam, Tuhannya adalah Allah, dia tentu ada ketentraman di hatinya. Ada istilahnya biqalbin salim, hati yang damai, tentram. Nah, itu dia ya. Itu dia tentang Islam. Kemudian apa lagi? Iman. Orang sudah berislam pasti awalnya adalah ada yang diimaninya. Ada yang diimaninya. Apa tuh yang diimaninya? Adanya yang menciptakan dirinya. Nggak mungkin ada anak-anak kami ini, nggak mungkin ada bumi beserta isinya tanpa ada asbabnya. Ada sebab akibat. Kalau pernah kalian membaca tentang teori emanasi yang disebut dalam teori Big Bang ya. Big Bang itu bahwa katanya ada bumi ini dari proses ledakan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu jelas sekali bahwa waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surah Al-Mulk itu. Bahwa ada memang di proses menciptakan, hadir dan pulang itu agar itulah proses kehidupan tadi ya. Nah, itu ya imannya, percaya dia. Nanti bisa dirujuk Quran surah ya tentang itu. Quran surah Al-Fusilat ini ya. Al-Fusilat ayat 30 ya. Terkait tentang ketika dia telah mengatakan dirinya adalah yang beriman, maka dia tentunya istiqomah. Allah adalah Tuhan kami, maka diimplementasikan dalam bentuk ihsan. Ini dia yang ketiga ya. Dia Islam, dia beriman, harus terbentuk dalam perbuatannya, terpatri dalam perbuatannya. Al-imanu huwa qulu bil lisan. Iman itu dikatakan dengan lisan. Lisan kita sudah mengikrarkan bahwa Allah adalah Khaliq. Kemudian dikuatkan di kolbun, di hati kita, baru praktekkan di arkan, perbuatan kita. Di sinilah ihsan ini. Ihsan adalah rangkaian perbuatan-perbuatan soleh dalam menunjukkan kesikapan religiusnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjut lagi materi berikutnya. Ini dia ya, sikap religius dan tanggung jawab. Ihsan ini, ya, ihsan ini saya mana nih ihsan? Oh ya, ihsan itu izinnya. Ihsan itu diantara yang mau kita pelajari adalah terkait tentang ada dia sikap religius, ya. Kemudian ada tanggung jawab. Ya, ini ya, tanggung jawab. Ya, jadi orang yang sudah mengatakan dirinya bahwa dia yang sudah memiliki akidah yang kuat, maka dia tentu lebih religius. Ya, di antara religius itu adalah dia ketika jalan gak akan mau melihat yang suatu yang membuat dia binasa. Contoh, melihat maksiat, tentu tunduk, dia itu tunduk. Tapi hati-hati, jangan tunduk saja. Ada tiang listrik, tabrak pula. Tetap juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Artinya semua memang bagaimana seluruh organ ini, ujung rambut sampai ujung kaki, berjalan dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita umat Islam ya. Itu religius dia. Kemudian tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak kami ini dalam menjalankan visi misi selaku manusia, tentu ada misalnya yang kita tanamkan dalam diri kita, yaitu orang yang bertanggung jawab. Dua, manusia ini hakikatnya dihadirkan Allah ke bumi ini. Pertama adalah sebagai liya'budun, bahwa kita adalah hamba seorang budak yang menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah khalifatul fil ard, pemimpin. Jadi pemimpin ini ada punya tanggung jawab. Hadisnya sangat jelas itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin. Setiap kamu adalah pemimpin dan semuanya akan ditanyai tanggung jawab. Nah, makanya hati-hati, harus bertanggung jawab kita ya. Nah, inilah di antara ihsan itu yang Bapak uraikan pada pertemuan ini ada cuma dua, religius dan tanggung jawab, ya. Kemudian di religius ini bukti mereka religius adalah mereka mengadakan solat, ya. Nah, kalau ada yang bolong-bolong solatnya, berarti dia pengikut mazhab Sundar Bolong. Nah, ini nih. Tapi kalau dia solatnya tepat waktu atau rutin, maka betul-betul religius lah dalam dirinya. Terpatri akidah tadi, ikatan sama Khaliqnya sudah hebat. Nah, mengikat dia, aqada yaqidu aqidatan. Kemudian apalagi setelah solat, mereka membaca Al-Quran selaku undang-undang beragama Islam. Al-Quran itu pedoman. Jadi karena dia pedoman harus dicintai. Bentuknya apa? Membaca, baik ayat maupun artinya. Setelah itu diamalkan.
dalam diri kehidupan sehari-hari ya. Jadi karena kita calon guru, berarti kita harus bagaimana melakukan pendampingan serius. Karena profesi kita sebagai guru, ya kan? Kita mengajari anak didik kita dengan baik. Kita mencontohkan diri kita, bagaimana diri kita baiknya kita tunjuk kepada anak-anak. Karena Bapak dalam riset itu, Bapak melakukan riset beberapa kali. Salah satu faktor banyaknya atau rusaknya akhlak di siswa di kelas ataupun di sekolah karena guru-gurunya nggak beri contoh yang baik. Contoh meludah sembarangan, katanya. Apalagi buang sampah sembarangan. Jadi hasil riset itu menunjukkan yang belakangan ini tahun 2023 Bapak lakukan dengan judul strategi guru PAI dalam bentuk akhlak melalui metode pembiasaan. Nah, itu risetnya yang terakhir ini. Jadi Bapak sudah melihat nih masalah yang terbesar di kalangan kita ini adalah kita pandai ngomong doang. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maktan. Nah, ini nih, kabur maktan. Besar kebencian Allah ya. Kabur ya. Ya. Kabur maktan. Ini dia. Ya. Kabur. Besar kebencian Allah kepada mereka pandai cakap doang, tapi gak pandai berbuat. Nah, kita jadi guru, kita jadi dosen ini harus memberikan contoh terbaik buat mahasiswa kita. Nah, apalagi di forum ini yang Bapak ajarkan ini terkait tentang ya, diantaranya adalah bagaimana bisa membimbing mahasiswa kita, membimbing peserta didik itu ke arah lebih baik. Dengan modalnya kita harus menjadi teladan terlebih dahulu. Nah, itu dia ya, terkait tentang sikap religius ya. Selanjutnya adalah ini pemahaman sistematis tentang akidah dalam pendidikan Islam ya. Di sini Bapak mau jelaskan yang pertama yaitu terkait tentang persepsi terhadap akidah ya. Bahwa persepsi dalam penafsirannya terhadap akidah yang benar adalah perlu diperoleh melalui pengkajian secara sistematis dan komprehensif. Ya, ini dia. Di antara akidah itu ada di situ dia nilai-nilai keagamaan Islamnya. Harus memang dilakukan pengkajian penelitian komprehensif. Nah, yang selama ini dilakukan di sekolah-sekolah ya. Karena memang tugas dosen itu ada yang paling populernya 3 ya, Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti dan mengabdi. Ini harus memang betul-betul realita dengan diajarkan. Setelah diajarkan ini diteliti di lapangan. Setelah diteliti di lapangan sampaikan di forum kelas seperti ini. Nah, itu dia ya. Kemudian akidah ini juga berikutnya adalah yang dimaksimalkan kegiatannya di kurikulum. Kemudian ini ada peran dosen. Ini karena Bapak dosen adalah memimpin proses pembelajaran tentang akidah dan pendidikan Islam sebagai agen perubahan, agent of change. Nah, ini dia. Agen perubahan. Kalian adalah mahasiswa. Beda dengan siswa. Hanya beda di maha sajanya, maha. Artinya ada yang super di situ, yang kalian lebih hebat dibanding tingkatan sebelumnya, siswa. Apa yang Bapak harapkan? Kalian bisa menjadi agent of change dalam diri sendiri, bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Yaitu bagaimana memiliki akidah, ya, religius, tanggung jawab, dan model-model nilai keislaman lainnya. Sehingga apa? Wajarlah nggak lagi begal ya, wajarlah nggak lagi pencurian, narkoba. Kenapa? Dia sudah menerapkan konsep materi PAI, sudah berakidah dia ya. Tapi kalau masih ada di sini begal, apalagi masih ada lagi narkoba, berarti itulah di antara masalah dunia pendidikan belum maksimalnya ya, baik peran guru atau yang lainnya, atau peran keluarga juga. Nanti ada materi berikutnya Pak ajar sama kalian terkait tentang bagaimana sebenarnya Madrasatul Ula. Madrasatul Ula itu adalah pendidikan dasar dalam tubuh manusia. Di mana itu? Di keluarga. Ayah sama kita itulah basisnya. Makanya jangan terlalu berharap instansi itu bisa merubah wajah pendidikan 100%. Paling banyak berinteraksi seorang peserta didik itu adalah di rumahnya bersama ayahnya, emaknya, abang kakaknya, ya kan gitu dia. Oke, lanjut lagi. Implikasi akidah dalam pendidikan Islam ya. Jadi di sini juga ada 3 bagian, bahwa dalam implikasinya ada peneguhan identitas agama. Nah, semakin nyata anak-anak kami ini setelah ada itu dalam hadis, Beniu Islaman ala khams. Islam itu pondasinya ada 5. Pertama adalah syahadatain. Ada yang tahu syahadatain? Silakan atas saya, apa tuh syahadatain?
Syahadat apa? Bacakan. Kuatlah. Ketika kita sudah bersyahadat, disusul dengan kedua adalah sholat. Itu ya, sholat. Setelah pondasi pertama adalah syahadat, baru sholat. Setelah sholat baru puasa. Setelah puasa baru kuat-kuat. Setelah zakat terakhir haji. Itu ya. Jadi bahwa ketika kita sudah menyatakan diri kita berakidah, kita syahadat disusul dengan rangkaian ibadah lainnya. Itu dia ya, terkait tentang peneguhan identitas agama. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman tentang sistem keimanan. Kan tadi Bapak bilang iman itu percaya ya, bahwa dia adalah proses dari ada khalik, ada makhluk. Nah itu ya, bahwa dia sudah paham. Muncullah Quran surah Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sengaja kami menciptakan jin dan manusia agar melakukan pendekatan ibadah kepada saya, kata Allah. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir ini, yang bagian ini, memahami persoalan keagamaan. Punya wawasan, kemampuan. Tadi kan Bapak bilang di awal, harapan Bapak kalian punya wawasan. Lebih ada perubahan dibanding sebelumnya. Kedepannya kalian lebih bagus dalam menata kehidupan sehari-harinya ya. Oke. Kalau kemarin pertemuan pertama pentingnya mempelajari materi PAI. Ini pentingnya akidah dalam kehidupan beragama. Jadi ada pentingnya akidah dalam kehidupan Islam. Pertama adalah nisbiyah. Apa nisbiyah itu? Menunjukkan hubungannya seimbang, yang harmonis antara manusia dan khaliknya. Ada harmonisasi di situ. Wa wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita akhirat oriented, tapi jangan mengabaikan dunia oriented. Jadi harus seimbang antara kehidupan akhirat dengan dunia. Ini harus seimbang dia. Bahwa akhirat dengan dunia harus seimbang. Tidak boleh ada yang terlalu mendominan atau ini terlalu mendominan. Harus sama-sama seimbang dia. Itu. Sehingga jangan lagi berpikir Jabariyah. Tahu Jabariyah? Jabariyah itu adalah mereka yang sikit-sikit pasrah. Kan sudah ciptakan Allah, udah takdirnya katanya gitu. Jadi jangan. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berikhtiar, baru serahkan hasil sama Allah. Itu kan dunia dan akhirat gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Harapan dari pentingnya akidah dalam kehidupan beragama adalah semakin terpatri dalam dirinya sebuah keteladanan. Jadi itu keteladanan. Kemudian terakhir adalah di sini persatuan dan kesatuan secara global, NKRI. Hubbul waton minal iman. Cinta negara adalah bagian dari iman. Jadi jangan dibilang Islam nggak toleran. Islam itu sangat toleran. Nah itu dia ya. Banyak Al-Quran itu sampai tolerannya muncul kalimat lakum di nukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi gue agama gue, kira-kira gitu ya. Sekarang Bapak akan ngasihkan tugas lah ya. Siap ya? Sebagai mahasiswa harus tanggung jawab ya. Silakan nanti Bapak kirim ke email ya tugasnya. Di situ nanti ada membuat makalah lah ya, artikel ilmiah juga terkait tentang bagaimana sebenarnya persoalan akidah di level mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Karena mahasiswa adalah sebagai agent of change, mestinya punya akidah yang kuat. Nah ini perlu di riset. Buat mini riset nanti apakah di desa atau di dusun, karena ini penting buat kita sekalian agar menggali persoalan dan mencari solusi dari persoalan yang ada ya. Baik, demikian kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah video pembelajaran yang saya lakukan dan saya rancang dengan maksimal, dengan harapan video ini bisa menjadi dokumen berharga buat saya, sehingga seluruh mahasiswa saya baik semester ini maupun yang akan datang bisa melihat dan memaksimalkan pertemuan dan materi yang telah saya ajarkan kepada mahasiswa. Demikian atas segala perhatiannya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.